kami persilahkan. Selamat pagi dan selamat sahabat bagi Bapak dan Ibu guru, kakak-kakak dan teman-teman semua. Sahabat ini kami dari TK Pendidikan Advent Yogyakarta akan membawakan acara kebaktian doa pagi. Sebelum memulai acara kita pagi ini, mari kita berdoa dalam hati. Kita akan mendengarkan lagu pembuka yang akan dibawakan oleh teman-teman PAY operator. Dipersilakan doa. Doa buka akan dibawakan oleh Abelia. Silakan Abelia. We are worship. In Jesus' name, Amen. Apa tadi itu yang berdoa? Kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Pendeta Lucy. Silakan Ibu Pendeta. Ya. Terima kasih Oyas atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi dan selamat sahabat bagi kita semua. Pagi ini saya mau bersaksi bagaimana sekolah PAY membawa pengaruh yang baik untuk anak kami di Luna. Anak kami di Luna masuk PAY dari playgroup, di mana dia bisa bernyanyi, dan di PAY ada 3 perkembangan yang sangat pesat yang kami rasakan sebagai orang tua yang di Luna sudah capai. Yang pertama, tadinya di Luna belum bisa membaca,
sekarang dia bisa membaca. Di rumah, saya melatih membaca hanya 2 perkata, 2 huruf. Tapi di sekolah, luar biasa Miss Nia, dalam waktu 3 bulan, anak kami sudah bisa membaca dengan lancar sekali. Dan itu yang kami rasakan luar biasa. Dan yang kedua, di mana anak kami mempunyai bakat menyanyi, di PAY, Deluna sangat berkembang bakat menyanyinya. Di mana lagu-lagu yang diciptakan Miss Nia sangat disukai Deluna, dan Deluna selalu diberikan kesempatan untuk bernyanyi lagu-lagu Miss Nia. Di situ kami melihat perkembangan vokal Deluna semakin baik dan semakin berkembang. Dan yang ketiga, sewaktu ada acara lomba menyusun bentuk geometri, malamnya Miss Rona meng-share video. Tapi karena sudah malam dan anaknya sudah capek ya, saya tidak mengajarkan pada Deluna. Tapi yang tidak disangka-sangka, Deluna bisa menyusun geometri itu dan dapat juara harapan 2. Walaupun harapan 2 bagi saya sebagai ibu itu luar biasa ya. Saya tidak pernah mengajari dia, saya tidak pernah memperkenalkan, tapi Deluna bisa juara lomba harapan 2. Jadi luar biasa di PAY, betul-betul anak saya berkembang, bakat-bakatnya, dan tidak lupa juga dalam hal Alkitab ya. Memang di rumah saya ajarkan Alkitab, cerita Alkitab, dan di sekolah lebih diasah lagi. Nah itu jadi luar biasa dalam secara karakter, sopan santun, etika, semua diajarkan di dalam PAY. Jadi saya ingin bersaksi bahwa sekolah kita, Pendidikan Advent Yogyakarta, benar-benar bagus. Itu yang kami rasakan sebagai orang tua, dan kami melihat perkembangan Deluna yang luar biasa. Sekian kesaksian dari saya, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Pendeta atas kesaksiannya. Tuhan memberkati Ibu Pendeta dan keluarga. Kita akan mendengarkan lagu pujian dari teman-teman PAY. Silakan teman-teman. Terima kasih teman-teman
untuk lagu pujian yang telah dibawakan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Rona. Silakan Miss Rona. Baik, terima kasih Oyas. Oyas boleh geser sedikit. Sedikit lagi. Oke, selamat sahabat, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat sahabat juga kepada teman-teman, kakak-kakak kelas dari TK Pendidikan Advent Yogyakarta. Baik, sebelum Miss Rona membawakan firman Tuhan, Miss Rona kasih waktu 5 menit buat teman-teman boleh mengambil buku dan pensil. Buku dan pensil, boleh disiapkan buku dan pensilnya, karena nanti Miss Rona akan kasih kuis sama teman-teman. Siapa yang bisa jawab pertanyaan Miss Rona, nanti minta tolong gurunya atau kepala sekolahnya kirimkan namanya sama alamat sekolahnya. Nanti Miss Rona akan kirimkan hadiahnya. Gitu ya. Oke, sekarang boleh diambil pensilnya, bukunya, kitabnya boleh diambil, disiapkan. Ayo, Rona kasih waktu. Buat kakak-kakaknya juga, guru-gurunya boleh ikut nggak ya? Nah, guru-gurunya nggak usah deh, guru-gurunya jadi juri aja ya. Tapi jangan jadi pembisik ya. Jangan jadi pembisik jawaban ya. Tapi jadi nanti siapa yang duluan bisa jawab, nanti baru Miss Rona tunjuk. Oke, silakan disiapkan. Ambil Miss Rona siapkan komputer karena tiba-tiba ngehang. Jadi harus. Oke, saya restart sebentar. Atau ada yang masih ngantuk kah? Ada yang masih pengen tidur? Miss Rona lihat tuh ada yang lagi tidur. Oh iya, angkat tangan. Masih ngantuk ya? Masih ngantuk? Sama, Miss Rona juga masih ngantuk ini. Oke, coba kalau yang sudah dapat boleh diangkat bukunya, pensilnya, Alkitabnya boleh diangkat. Miss Rona mau lihat. Alat tulisnya mana ya? Pensil, ballpoint, mana boleh. Alkitabnya boleh diambil. Siapa yang suka pelajaran matematika? Siapa yang suka belajar berhitung? Oh, Felicia suka. Siapa lagi yang suka? Oh, Rahel dan teman-temannya juga suka matematika ya. Berarti nilainya bagus-bagus semua. Oke. Sambil menunggu kita. Teman-teman tahu nggak siapa yang membebaskan, yang Tuhan suruh untuk melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Siapa yang tahu coba? Musa. Siapa namanya? Musa, tapi bukan itu pertanyaan Miss Rona ya. Bukan itu. Bagus kalau sudah tahu jawabannya Musa. Jadi Musa itu disuruh oleh Tuhan, Musa, ayo keluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Aku akan menunjukkan satu tempat, yaitu tanah apa teman-teman? Tanah apa namanya? Ayo, siapa yang tahu? Tanah apa ya? Oh iya, betul. Tanah Kanaan, Elkana betul. Tanah Kanaan, tapi masih belum itu ya. Pertanyaannya masih belum itu. Tanah Kanaan. Aku akan memberikan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan untuk bangsa Israel. Tapi karena bangsa Israel ini tidak begitu menurut, bangsa Israel itu sukanya bersungut-sungut. Jadi mereka sebentar atau lama ya sampai ke tanah Kanaan itu? Lama. Harusnya berapa lama ya mereka berjalan ke tanah Kanaan itu? Harusnya berapa lama ya? Ayo kakak-kakaknya, ayo siapa yang tahu? Belum
40 tahun. 40 hari. Jadinya menjadi berapa lama? 40 tahun. 40 tahun. Tapi masih belum itu ya jawabannya. Sabar. Sabar ya. Nah, sampai akhirnya Musa udah semakin tua. Akhirnya Tuhan bilang, Musa, coba sekarang kamu pilih beberapa orang, coba mereka suruh melihat, mengintai atau ngintip tanah Kanaan itu. Nah, kira-kira Tuhan kirim berapa banyak ya pengintainya ya? Nilai itu berapa? Tuhan kirim, Musa kirim berapa orang ya untuk mengintai, mengintip-intip tanah Kanaan itu? Tuhan berapa orang? Musa kirim berapa orang? 12. 12, betul. 12 orang. Siapa ya namanya ya? Siapa namanya ya? 12. Iya, 12. Miss Rona dengar loh, 12. Sekarang Miss Rona tanya, namanya siapa ya? Salah, ada 2 orang bangsa keturunan Yehuda yang dikirimkan, ada 2 orang. Siapa ya? Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb. Nah, jadi ada 12 orang yang mengintai. Waktu mereka mengintai, wah, negeri ini bagus sekali. Banyak sekali buah-buahan, banyak sekali madu, banyak sekali susu. Buah-buahnya bukan buah-buah yang kecil. Siapa yang suka makan buah? Saya. Aku. Iya, Aku suka mangga. Iya, halo, sabar. Nah, jadi kirimlah mereka melihat buahnya besar-besar semua, madu juga, manis sekali, susunya juga enak sekali. Wah, mereka senang. Akhirnya mereka pulang untuk menemui Musa. Lalu bilang, Musa, tahu nggak di tanah Kanaan itu? Tanah Kanaan itu tanah sangat indah. Di sana dapat buah-buah yang sangat banyak dan enak. Ada buah anggur, ada buah apalagi ya, pokoknya banyak besar-besar, banyak gede-gede banget. Nggak ada buah yang kecil-kecil. Di sana juga banyak madu dan susu. Kita pasti bisa memasuki kota itu. Tapi di antara 12 orang itu, ada 10 orang yang bilang, Musa, kita tidak akan bisa melawan bangsa itu. Bangsa yang ada di tanah Kanaan itu namanya bangsa enak. Kita nggak akan bisa lawan bangsa itu. Kenapa? Mereka itu badannya besar-besar, seperti raksasa. Kita nggak akan bisa melawan mereka. Kita kan kecil-kecil, mereka badannya besar-besar. Dan Musa tahu nggak? Orang-orang di sana, bangsa-bangsa itu, mereka suka memakan manusia. Orang yang suka makan manusia itu namanya disebut apa ya? Iya. Kanibal. Kanibalisme. Kanibal. Di sana mereka makan manusia. Kita nggak akan sampai sana. Tapi Yusuf dan Kaleb bilang, tidak Musa. Kalau kita berdoa sama Tuhan, kalau kita berserah pada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan, kita pasti bisa masuk ke tanah Kanaan itu. Akhirnya berantemlah mereka. Ada yang bilang, nggak bisa. Ada yang bilang, bisa kok. Nah, ada 2 orang sekarang yang terbentuk. Ada 2 kubu. Satu kubu yang pesimis, satu lagi kubu yang optimis. Apa sih pesimis itu? Ada yang tahu nggak ya kakak-kakak? Coba kakak-kakak kasih tahu sama adik-adiknya. Pesimis itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Pesimis itu penakut. Penakut. Ada lagi tahu pesimis itu apa ya?
Nah, Ada yang tahu lagi nggak penakut? Nggak pede, kurang Nggak percaya. pede. Ya betul, nggak yakin. Terus berani, ragu-ragu. Tapi kalau yang optimis itu apa ya? Ayo, siapa yang tahu optimis itu apa sih? Optimis percaya diri. 1000%. Percaya diri. Terus Optimis itu apalagi? adalah orang yang selalu berpengharapan. Orang yang selalu berpengharapan. Wah, murid Miss Rona kayaknya yang dengar cuma ada dua. Elka sama abang yang tadi. Siapa ya abang yang tadi Miss Rona belum lihat? Dari Oke, lalu Matius. Musa bilang, kalau begitu kita harus gimana sekarang? Kalian ada yang setuju kita pergi, ada yang tidak setuju kita pergi. Lalu Musa berdoa pada Tuhan, Tuhan kami harus bagaimana ya? Apakah kami akan masuk ke tanah Kanaan itu? Oh, ternyata orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang pesimis itu akhirnya mendapatkan hukuman dari Tuhan. Karena engkau tidak percaya kepada Tuhan, maka kalian, orang-orang yang tidak percaya, tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Tapi orang-orang yang optimis tadi, siapa tadi namanya yang optimis? Yosua dan Percaya diri. Kaleb. ya, orang yang percaya diri. Yosua dan Kaleb. dengan izin masuk ke tanah Kanaan. Tanah Dari Kanaan. cerita ini, Miss Rona mau ambil satu pelajaran dari teman-teman. Tunggu ya, PPT-nya Miss Rona sudah sini. Nah, itulah yang disebut dengan attitude. Kakak-kakak tahu nggak sih attitude itu apa? Coba Miss Rona mau tahu deh. Kakak-kakak yang SMA, yang SMP, coba attitude itu apa ya? Bersikap, Itu apa ya? Kakak-kakak SMP, kakak-kakak SMA, cara bersikap, kita terhadap seseorang tertentu. ya sikap seseorang, cara pandang seseorang, cara berpikir seseorang, sikap seseorang dalam menghadapi suatu persoalan. Nah, misalnya teman-teman lagi menghadapi masalah, apa yang teman-teman akan lakukan? Tiba-tiba ada masalah nih, misalnya, aduh nilainya dapat PR banyak. Apa biasanya? Biasanya yang teman-teman lakukan pertama kali, begitu guru ngasih PR banyak, apa yang dilakukan pertama kali? Berdoa, Bu Pen. Berdoa. Wah, hebat sekali berdoa. Ada yang ngomong nggak? Bu guru, Miss ini PR-nya banyak banget. Gitu nggak? Enggak. Bener, nggak ngomong sama gurunya, bener. Aku senang dapat PR banyak. Oh, senang dapat PR banyak. Wes, hidup lalu ini sekali ya. Bagus, lanjutkan. Sehari 200 PR. Bohong itu. Lanjutkan sampai kamu dewasa ya, hidup optimis. Nah, kalau kita dapat masalah, biasanya Bapak guru, Ibu guru, Miss Rona, atau Mama Papa kita, biasanya ada masalah, biasanya langsung, aduh, kenapa sih harus ada masalah? Misalnya, kepala sekolahnya bilang ke gurunya, Bu, ayo mana laporannya? Aduh, kenapa sih Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah harus minta laporan? Atau misalnya Pendeta Samuel, ayo Kepala Sekolah, guru-guru, siapkan laporannya akhir bulan. Nah, biasanya Kepala Sekolah langsung panik gitu. Aduh, Pak Pendeta Samuel udah minta laporan. Aduh, bagaimana ini? Belum selesai. Biasanya yang senyum-senyum tuh biasanya mengiyakan. Nah, jadi biasanya orang-orang yang dapat masalah itu biasanya bersungut-sungut, biasanya marah, atau aduh gimana sih ini ngomel-ngomel. Tapi gimana kalau misalnya dapat kesempatan, kalau dapat hadiah, ngomel-ngomel atau senang?
Biasa aja. Senang. Biasa aja. Kamu jangan biasa aja dong. Kamu harus punya ekspresi diri. Kalau Aku dapat senang. hadiah, dapat kesempatan, misal dapat juara, misalnya siapa ya di sini? Oh, misalnya. Oke, saya pindah. Saya sudah pindah ke komputer saya. Nah, misalnya teman-teman dapat kesempatan untuk mengikuti lomba, terus jadi juara. Biasanya sikapnya seperti apa? Sangat Marah-marah, senang. marah-marah atau senang? Senang. Senang, Bangga. bangga. Tapi kalau misalnya dapat masalah, senang atau bersungut-sungut atau mukanya gitu. Senang. Waduh. Dapat masalah senang, Susah bukan? hatinya senang atau enggak kalau dapat masalah? Bersungut-sungut. Sangat senang. Bersungut-sungut. Sama kayak Miss Rona juga gitu, suka bersungut-sungut kalau dapat masalah. Aduh, gimana sih ini? Aduh, gitu-gitu. Sama ya. Nah, tunggu Miss Rona mau share screen, Pak Pendeta, izin share screen ya. Iya, langsung aja, Miss. Oke. Duh, maaf ya, saya itu bagaimana? Screen. Sudah terlihatkah? Iya, sudah boleh di slideshow, Miss. Oke, saya slideshow. Nah, teman-teman, kakak-kakak dan ibu tetap diperhatikan ya. Tadi Miss Rona bilang attitude. Nah, kalau kita dapat masalah biasanya kita marah, kita bersungut-sungut, bahkan kita suka menyalahkan orang lain. Tapi kalau kita dapat kesempatan, dapat misalnya, oke, kamu mewakili sekolah, oke, Marvelo, kamu pergi ya, kamu hari ini terpilih untuk dapat hadiah, untuk pergi ke kantor gubernur, ketemu sama gubernur, biasanya senang atau sedih? Senang. Pasti senang. Nah, jadi sikap, tadi Miss Rona tanya attitude itu apa sih? Tadi ada yang bilang sikap, ada bilang cara pandang. Nah, jadi sikap atau attitude adalah hal kecil yang membuat perbedaan besar. Tadi sama seperti orang 12 pengintai tadi. Ada 2 orang yang sikapnya positif, akhirnya mereka masuk ke tanah Kanaan. Tapi yang 10 orang yang sikapnya negatif, yang pesimis, yang bilang kita nggak akan bisa masuk ke tanah Kanaan. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Akhirnya Tuhan kasih hukuman ke mereka, mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Nah, terus sikap tidak lebih dari kebiasaan kita berpikir. Artinya, sikap yang kita tunjukkan setiap hari, baik itu positif ataupun negatif, itu adalah hal yang terbiasa kita lakukan. Kalau pikirannya misalnya gurunya, coba kerjakan PR dari halaman sekian sampai halaman sekian, nanti hari Kamis dikumpulkan. Kalau setiap dikasih PR teman-teman, atau ke Bapak Ibu guru setiap dikasih tugas sama direkturnya, langsung bersungut-sungut, kenapa sih harus dikasih PR? Kenapa sih harus dikasih tugas? Aduh, kenapa sih harus dimintain laporan? Nah, itu adalah sikap yang kita pupuk setiap hari. Bagaimana cara kita memandang sesuatu setiap hari. Kalau pikiran kita memandang sesuatu itu dengan baik, maka sampai kapanpun, sampai seterusnya, kita akan berpikir baik. Tapi kalau cuman dikasih tahu, ayo kerjakan PR-mu dari halaman ini sampai segini, terus marah-marah, berarti sikapnya yang ditunjukkan setiap hari, kebiasaannya adalah kebiasaan berpikir negatif. Oke, lagi. Nah, ayat Alkitab kita adalah, coba siapa yang bisa baca? Adik-adik, kakak-kakaknya boleh. Filipi 4 ayat 8. Oke. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semuanya yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Kalau ini ada di orang yang pikiran, yang sikapnya positif atau yang sikapnya negatif? Positif. Positif, betul. Kalau pikirannya positif, kalau dia seorang yang optimis, dia pikirannya hanya akan memikirkan hal-hal yang baik, dia hanya akan mengatakan hal-hal yang baik, dia hanya akan berbicara yang baik, mendengarkan hal-hal yang baik. Tapi kalau pikirannya terbiasa mendengarkan hal-hal yang negatif, atau terbiasa berpikir tidak baik, atau sekarang istilahnya apa ya, nesting ya gitu ya, negative thinking. Nah, dia tidak akan bisa berpikir dengan benar, tidak bisa mendengarkan nasihat, atau tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik pada orang tua, pada teman-teman. Dia akan selalu memberontak, akan selalu marah-marah, gimana sih ini, gimana sih ini. Nah, jadi teman-teman, Alkitab bilang, Filipi 4 ayat 8 bilang, kita harus selalu berpikir positif dan membiasakan hidup optimis. Nah, Miss Rona mau cerita lagi. Siapa di sini ada anak kembar tidak di sini? Ada anak kembar tidak di sini? Oh, di sekolahnya Miss Rona ada anak kembar namanya Adrit Renard. Mereka TKB. Nah, udah mau lulus. Jadi suatu hari ada 2 orang anak laki-laki, anak kembar, mereka berulang tahun. Nah, namanya Aldi dan satu lagi Aldo. Kalau ada yang namanya Aldo di sini, tapi bukan Aldo itu ya. Nah, jadi Aldo ini seorang yang pesimis. Dia suka mengeluh, sikap mentalnya selalu negatif, selalu bilang, aku nggak bisa mama, aku nggak bisa papa, tolong, miss, pak guru, mem, sir, aku nggak bisa. Dia selalu bilang, aku nggak bisa, tidak bisa apa-apa. Dia belum mencoba, tapi sudah berpikir negatif. Aku nggak bisa loh ngerjain ini, aku nggak tahu loh caranya, aku nggak bisa loh ngambil ini. Dia selalu berpikir negatif. Tapi saudara kembarnya Aldo, dia seorang yang optimis. Dia selalu gembira dan dia selalu berpikir positif. Aku mau coba dulu deh, bisa nggak ya? Nah, dia selalu berpikir positif. Nah, suatu hari mereka ulang tahun. Ayahnya sudah menyiapkan kado istimewa untuk mereka. Kira-kira hadiahnya apa ya? Nah, si Aldi mendapatkan mainan. Dia mendapatkan sepeda, dia mendapatkan mobil remote control, dan hadiah-hadiah lain yang membuat dia senang. Tapi waktu dia melihat sepeda itu, nah, sementara si Aldo, ayahnya memanggil dia, membawa dia ke kebun belakang, dan menghadiahkan setumpuk kotoran hewan kuda untuknya. Coba, kalau teman-teman disuruh milih, lebih milih hadiah yang mana? Kotoran kuda atau mobil-mobilan dan sepeda tadi? Kotoran hewan. Kotorannya terbau. Mau milih kotoran hewan atau mau memilih hadiah mobil-mobilan atau sepeda? Hadiah mobil dan sepeda. Iya dong. Kotoran hewan. Masa kita dikasih Pasti bakal bagus. Masa kita dikasih kotoran sih? Masa kita dikasih sih? Pasti ayah Aldo punya sudut positif. Oh, betul ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ingat tadi kata kuncinya apa teman-teman? Attitude. Atau sikap. Tadi Miss Rona kasih tahu sikap adalah hal kecil, sudut pandang yang kecil membuat sesuatu perbedaan yang besar. Lalu dia bilang, lalu si Aldi ini komplain, ayah, kenapa sih sepeda ini tidak punya mesin seperti motor? Aku kan harus menggoesnya. Capek, kakiku nanti pegel. Capek loh goes-goes sepeda. Nanti kalau sepeda ini ketabrak atau jatuh pasti langsung rusak. Lalu dibilang, nanti kalau aku jatuh, bajuku cepet kotor. Terus nanti aku dimarahin mama.
Kenapa ayah belikan sepeda seperti ini? Dia marah-marah. Padahal ayahnya sudah membelikan hadiah yang sangat bagus. Nah, lalu apa yang terjadi sama si Aldo? Begitu melihat kotoran kuda, dia berlari kegirangan ke sana kemari. Dia melihat setiap kamar, dia memeriksa garasi, memeriksa gudang, dan memeriksa pekarangannya. Ayahnya bertanya, "Kamu sedang mencari apa? Kenapa kamu berlari-lari ke sana kemari? Kamu sedang mencari apa?" Lalu dia bilang, "Ayah, dengan hadiah yang ayah berikan ini, yaitu kotoran kuda, saya tahu pasti ayah sedang menyediakan seekor kuda juga untuk saya. Ayo, ayah sembunyikan di mana?" Aldo berpikir apa di sini? Berpikir positif. Dia nggak langsung marah seperti Aldi. Lalu, pelajaran yang pertama adalah lingkungan yang sama tidak menjamin sikap mental yang sama. Walaupun mereka kembar, tapi mereka memiliki pemikiran, pola pikir yang berbeda. Ada yang optimis satu orang, ada yang pesimis satu orang. Walaupun misalnya adik kakak, kayak Kwelin dan Deluna kan adik kakak, Abi sama Abel, adik kakak, belum tentu sikapnya sama, belum tentu cara berpikirnya sama, belum tentu kepintarannya sama, belum tentu cara menyelesaikan masalahnya sama. Nah, terus yang kedua, materi atau benda tidak dapat membuat orang bahagia. Walaupun tadi si Aldi itu dikasih hadiah yang bagus, tapi dia tidak senang, tapi dia tidak bahagia. Dia mengharapkan hadiah yang lebih lagi dan lebih lagi. Sementara Aldo, dia hanya dikasih kotoran kuda, dan dia tahu, oh kalau ada kotoran kuda, pasti ada kudanya. Dia berpikir positif, hanya memikirkan kotoran kudanya saja, dia sudah senang bahwa dia akan diberikan seekor kuda. Oke, nah sikap mental lebih penting daripada kenyataan. Artinya, nilai dari satu benda serta makna dari suatu fakta ditentukan oleh sikap mental. Jadi, ditentukan oleh cara kita berpikir. Kalau misalnya motor dikasih hadiah tapi kita langsung marah-marah, membuat kita jengkel, tapi kita belum tahu nih kita bisa lakukan apa ya dengan hadiah ini, kita bisa lakukan apa ya dengan barang-barang ini. Misalnya dikasih PR, aduh gimana ya caranya saya mengerjakan PR ini, harus dicari dulu solusinya. Bagaimana cara kita mencari solusinya, mencari jalan keluarnya, mencari menyelesaikan persoalannya, jangan langsung marah-marah. Nah, kemudian dikit lagi ya, sekalipun keadaan lingkungan buruk, tetapi jika sikap mental kita positif, maka kita akan bahagia. Sekalipun kita misalnya lagi banyak PR, atau misalnya mama papa kita lagi banyak kesulitan, atau guru-guru kita lagi banyak tugas, tapi kalau kita mempunyai sikap yang positif, maka kita akan bahagia, kita akan enjoy menjalankan semuanya itu. Kita akan senang hati menjalankan semua tugas-tugas itu. Kita tidak akan mengeluh, tidak akan bersungut-sungut, atau dibilang kita nggak akan sambat gitu. Tapi kita akan mengerjakannya dengan baik. Sebaliknya, lingkungan yang sebaik apapun, kalau sikapnya negatif, akan tetap buruk. Orang tuanya misalnya sudah menasehati, kepala sekolahnya sudah menasehati, direkturnya sudah menasehati, tapi kalau pikirannya buruk, kalau pikirannya negatif, tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Misalnya orang tuanya sudah mengajari cara mengerjakan PR-nya begini loh nak, tapi kalau kita tetap berpikir, ini susah mama, ini susah papa, nggak bisa. Bisa nggak selesai PR-nya? Tidak bisa. Atau misalnya ditugaskan, ayo Pak Junjung Huta Barat, ayo silakan dikerjakan tugasnya, laporannya. Tapi kalau Pak Junjungnya tidak mau mengerjakan, nantilah, ini nanti saya cari referensi dulu, nanti. Nah, apa akan selesai? Tidak akan selesai. Tapi kalau punya optimis, punya pikiran yang positif, punya sikap
mental yang positif, yang baik, sesulit apapun pasti akan bisa dikerjakan. Nah, tadi Miss Rona udah cerita ini ya. Nah, sekarang kita akan bermain kuis. Ayo, siapkan alat tulisnya. Oh, Pendeta Samuel boleh ya jadi juri ya. Nah, ini tadi yang Miss Rona kasih tahu ya, bahwa orang yang berpikir positif itu akan selamat, tetapi orang yang berpikir negatif itu akan binasa. Orang yang berpikir positif itu akan mendapatkan sesuatu yang baik. Dia akan bisa menyelesaikan apapun yang diberikan kepadanya. Tapi kalau dia sudah berpikir negatif, kesusahan demi kesusahan yang akan datang. Begitu. Nah, oke. Nah, ini ya perbedaannya antara optimis dan pesimis. Orang yang optimis melihat kesempatan dalam setiap kesulitan, tetapi orang yang pesimis melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Sudah dikasih kesempatan untuk melakukan yang baik, tapi Allah pasti juga kayak gini nantinya, selalu berpikir negatif, tidak mau berpikir positif, akhirnya tidak dapat apa-apa. Tapi kalau orang yang optimis, masa sih saya nggak bisa mengerjakan ini, saya coba dulu deh, nanti kalau sulit saya minta tolong. Nah, itu baru namanya orang yang optimis, orang yang punya kepercayaan diri. Oke. Nah, sekarang lihat layarnya Miss Rona baik-baik ya. Ini apa teman-teman? A sampai Z itu disebut apa? Huruf A sampai huruf Z disebut apa? Alfabet. Alfabet. Hilang semua suaranya. Nah, berarti huruf A itu nilainya berapa? Huruf A nilainya berapa? Ayo coba. 1. 1. 0. 1 dong. 1. Huruf A itu nilainya 1. Kalau huruf Z, huruf Z nilainya berapa? 26. 26. Kalau K nilainya berapa? Kalau kan nilainya 10. Kok 10? 11. Oke, diingat ya. Diingat ya posisinya ya. A sampai Z itu adalah angka 1 sampai angka 26. Oke. Karena Miss Rona nggak bisa lihat siapa nanti yang jawab, Pendeta Samuel yang jadi jurinya ya. Usul Miss Rona. Kalau boleh langsung di chat aja. Siapa yang cepat itu langsung terlihat. Oh, di chat. Oke, nanti langsung tulis di chat ya. Oke. Siap-siap? Sudah siap pensilnya, bukunya? Siap. Oke. Alhamdulillah. Siap. Oke, sekarang soal yang pertama. Ini adalah hard work atau kerja keras. Berapakah nilai dari hard work? Ya, tadi ya susunannya ya A sampai Z itu adalah nilai dari 1 sampai 26. Kalau hard work, jadi nilainya berapa? Berapakah nilai dari hard work? Langsung tulis jawabannya di chat ya. Berapa? Miss Rona sambil buka chat nih. Belum ada yang jawab. Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang sudah tahu jawabannya? Nggak tahu. Nggak tahu. Ada yang bisa menemukan jawabannya? Nggak ada, Miss Rona. Nggak ada, ya ampun. Gimana dong ini? Nggak ada. Wah, hadiahnya nanti Miss Rona kembalikan ke toko nih. Ayo, ada yang tahu? Atau Miss Rona kasih contoh dulu ya? Contoh bukan? Nggak usah. Nggak usah. Ayo, silakan dihitung kalau gitu. Miss Rona hitung sampai 10 deh. 10. Tapi aku butuh ABCD-nya. ABCD-nya. Mana ini? Tunggu sebentar. Pokoknya
A sampai Z itu adalah angka 1 sampai angka 26. Berarti kalau H itu angka berapa? Nah, gitu. Hard word. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Coba Clarimon jawabnya 98. Betul nggak ya? Coba kita cek ya. 98 nggak ya jawabannya? Coba kita cek. Ya, betul. Jawabannya 98. Oke, 1 poin untuk Clarimon. Oke, soal yang kedua. Sudah paham ya cara mengerjakannya ya? Aku 98. Oh iya. Miss Rona itu contoh aja, Miss. Tadi katanya nggak usah contoh. Gimana sih? Soal yang kedua ya. Contoh itu contoh. Soal yang kedua, sekarang knowledge. Knowledge atau pengetahuan. Berapakah nilai dari knowledge? Ayo, tadi udah tahu kan cara mengerjakannya? Ayo, knowledge. Knowledge itu nilainya berapa ya? Ayo, knowledge berapa ya nilainya? Ayo belajar berhitung. Aduh, Miss, pagi-pagi udah disuruh hitung. Oh, ini sudah ada yang jawab. Marvelo jawabnya 96. Oyas jawabnya 97. Coba ya, kita lihat ya, 97 apa 96? Oke, Vina jawabnya 96. Oke, siapa lagi yang mau jawab? Miss Rona tunggu 3 orang lagi deh. Felicia jawabnya 96. Oke, siapa lagi ya yang jawab? Marcel jawabnya 97. 96. Oke, Elkana jawabnya 96. Coba. Oke, kita buka jawabannya ya. Abi jawabnya 96. Siapa yang lebih tepat? Yang lebih duluan jawab ya. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah 96. Oke. 96. Benar. Dijawab paling duluan tadi Marvelo. Oke, 1 poin untuk Marvelo ya, 96. Oke. Itu contoh. Contoh aja terus. Wih. Soal selanjutnya masih banyak. Ini lucky, keberuntungan. Ini gampang banget. Berapakah nilai dari keberuntungan? Berapakah nilai dari lucky? Udah ada yang jawab? 72. Wahyu jawab 72. Wahyu malah bikin tanda tanya. Marvelo jawab 72. Kalau jawabnya cepat, berarti matematikanya pintar atau enggak googling. Vina Sinaga jawabnya 72. Oh, telat-telat. Felicia 72. Matius 72. Miracle 72. Clarimon 72. Hoki 73. Oyas bilang 74. Clarimon bilang 75. Siapa lagi yang jawab 75 nih? Miracle 72. 72. Oke, kita lihat ya. Jawabannya berapa ya? 72. Betul sekali. Tapi yang paling duluan menjawab tadi siapa? Marvelo. Oke, 1 poin lagi untuk Marvelo ya. Berarti Marvelo udah jawab berapa kali nih? Oke, nanti chatnya Miss Rona screenshot ya. Oke, soal selanjutnya. Money atau uang. Berapakah nilai dari uang? Ya, berapakah nilai dari uang? Berapakah nilainya? Oh, ini siapa yang jawab ini? Wahyu jawabnya 56, Vina 94. Yo, Jonathan 72. Vina 72. Abigail 72. Alena 76. Steven 67.
Misalnya hitung sampai 10 ya. Felicia 76, 10, 9, 8, 72 El. Oke. 76. Udah? Masih ada yang mau jawab? Cukup ya. Oke, kita lihat jawabannya. 72. Yes, 72. Oh yes, betul. Elkana betul. Oke, tadi yang pertama sekali jawab. Vina ya, yang duluan jawab ya. Oke. Selanjutnya, sekarang attitude. Berapakah nilai dari attitude? Ayo, berapakah nilai dari attitude? Joshua jawabnya 100. Hitung atau googling nih jawabannya nih. Marvelo 100, Wahyu 99. Ayo, siapa yang bisa jawab lagi? Alena jawabnya 100, Hoki jawabnya 97. 10. 100 Bu Pen, 100. 100 Bu Pen. 100. Oyas jawabnya 100. Oh, 136. Felicia 100, Angelo 100. Bede. Monica 100, Oval 100, Clarimon 100. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abigail jawab 100, Felicia jawab 100. Kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah 100. Yeay, nanti buat nama-nama yang sudah menjawab, nanti Miss Rona akan screenshot ya ininya. Dan nanti Miss Rona akan kasih tahu ke kepala sekolahnya atas nama siapa dan supaya kepala sekolahnya mengirimkan alamatnya. Nah, ada satu orang yang menunjukkan sikap yang dia tidak pernah membantah, dia tidak melawan, dia tidak bersungut-sungut. Sikap itu berasal dari Yesus. Waktu Yesus. Iya, aku seneng. Waktu Yesus turun ke dunia ini, dia hidup menjadi seperti manusia biasa, kemudian dia hidup bukan jadi orang kaya. Setiap hari dia berjalan kaki, bertemu dengan orang-orang yang susah, dengan orang-orang yang sakit, dengan orang-orang yang miskin. Bahkan dia difitnah, kemudian dia juga disangkal oleh muridnya, dia disiksa, bahkan sampai disalibkan dan mati. Apakah Yesus pernah mengeluh? Tidak. Dia melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan keselamatan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Tuhan mengajarkan kita supaya kita untuk selalu berpikir positif, bersikap positif. Sikap yang baik kita tunjukkan kepada orang lain, sikap yang baik juga akan kita dapat dari orang lain. Kalau kita baik pada orang lain, orang lain akan jahat pada kita. Enggak ya, orang lain juga akan baik pada kita. Tapi kalau kita suka iseng sama orang lain suka isengin kita juga enggak? Iya, orang lain juga akan iseng sama kita. Artinya, tadi di ayat hafalan kita, di ayat inti kita tadi dibilang apa, teman-teman? Nah, mana ayat hafalan kita tadi? Miss Rana lewatin aja ya. Oke. Di Filipi 4 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama yuk. Boleh dibuka mikrofonnya. Kita baca sama-sama. Ayo. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Semuanya itu. Berpikir positif, bisa melakukan yang positif, bersikap yang baik pada semua orang, seperti Tuhan selalu bersikap baik pada kita, sekalipun kita penuh dengan dosa dan kesalahan. Tapi Tuhan selalu bersikap baik kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.
Oh yes. Oh yes. Amin. Sini, cepat baca. Sini, enggak, sini. Sini. Cepat sini. Ya, terima kasih Miss Rona. Terima kasih Miss Rona. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa permohonan yang akan dibawakan Tante Masta. Silakan Tante Masta. Aku di sana. Bu Masta, apakah masih ada di Zoom? Baik, kalau sudah tidak ada, mungkin dari Bapak Ibu guru atau dari teman-teman ada hal-hal yang perlu didoakan. Kita akan memasuki doa permohonan. Boleh disampaikan atau juga di kolom chat. Oh, enggak kedengeran ya suara adiknya ya. Ya, adiknya masih malu-malu bacanya. Oke. Adakah doa yang perlu kita doakan pada pagi hari ini? Tolong doakan acara open house PAS tanggal 22 Juni. Oke, terima kasih. Ada lagi yang perlu kita doakan? Tolong doakan penerimaan siswa baru di tahun ajaran yang baru. Oke, baik. Terima kasih Bu Roseli. Masih ada yang perlu kita doakan? Kita doakan Aldrid dan Renard yang masih sakit ya. Aldrid, Renard. Ya. Anak-anak. Doakan juga dan sekolah, Miss. Ya. Pembangunan sekolah. Oh, suaranya putus-putus. Pembangunan sekolah di ini ya. Iya, sekolah di Surakarta. Surakarta, oke. Surakarta dan juga di tempat yang lain di mana namanya di Maranatha juga di Semarang. Ya, di PAY juga ya, sedang mau renovasi lantai 4. Iya, iya. Baik, kalau sudah tidak ada, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Miss Rona yang akan pimpin. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan untuk pelajaran yang sudah kami dengarkan, supaya kami dapat bersikap baik, berpikir baik, sehingga kami pun akan memperoleh kebaikan daripada Tuhan dan dari orang-orang di sekitar kami. Pada pagi hari ini kami mau berdoa khusus untuk sekolah-sekolah yang Tuhan sudah percayakan di daerah Jawa, kawasan Tengah, dan Yogyakarta. Kami mau berdoa untuk rencana PAS yang akan melakukan open house. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap persiapan, setiap acara yang akan dilaksanakan, setiap guru-guru, anak-anak, bahkan calon-calon siswa baru. Kiranya Tuhan tolong supaya semua dapat berjalan dengan baik. Tuhan berikan kemudahan, Tuhan berikan kelancaran, dan Tuhan yang akan mencukupkan setiap kebutuhan yang diperlukan. Kami juga berdoa untuk anak-anak didik kami yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Ada Aldrid dan Renard, ada anak kami Yosi, dan anak-anak kami yang lain. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, memberkati makanan, minuman, obat-obatan, perawatan dari dokter, perawatan dan kasih sayang dari orang tua. Biarlah itu menjadi sumber kesembuhan bagi mereka. Berkati juga orang tua yang membiayai, kiranya Tuhan cukupkan dana mereka, dan Tuhan berikan juga kesehatan dan kekuatan ketika merawat anak-anak mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak didik kami dari SD, SMP, SMA yang masih mengikuti ujian.
Tuhan pertambahkan hikmat kepada mereka. Berikan akal budi, ingatan yang tajam atas setiap pelajaran yang sudah mereka terima, sehingga mereka dapat mengisi soal-soal dengan baik, mereka memperoleh nilai yang baik, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sekolah-sekolah di Jawa Tengah yang saat ini sedang melakukan pembangunan sekolah maupun renovasi sekolah. Kami tahu ya Tuhan, kami membutuhkan dana yang cukup besar. Tapi kami percaya Tuhan lebih besar dari apa yang kami hadapi, dari persoalan yang kami hadapi. Biarlah kiranya Tuhan yang akan membukakan tingkap-tingkap surga untuk memenuhi segala kebutuhan kami. Tuhan pertemukan kami dengan orang-orang baik yang akan membantu kami, menolong kami untuk menyelesaikan pembangunan sekolah, sehingga nama Tuhan saja yang semakin ditinggikan. Memberkati setiap guru-guru yang mendidik, berikan mereka kebahagiaan, sukacita surga, dan berikan mereka Tuhan kesehatan, dan Tuhan juga yang akan memenuhi segala kebutuhan mereka. Memberkati setiap orang tua yang mempercayakan anak-anak mereka untuk dididik di sekolah kami ya Tuhan, baik yang ada di Solo, di Semarang, di Klaten, maupun di Cilacap, dan di Jogja. Berkatilah setiap orang tua ini ya Bapa. Tuhan berikan mereka kebahagiaan, Tuhan berikan mereka kecukupan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk proses penerimaan murid baru di sekolah-sekolah. Kami tahu ya Tuhan, kami memiliki kelemahan, keterbatasan dalam setiap usaha yang kami lakukan. Namun biarlah Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan kami. Tuhan mendahului langkah kami sehingga akan banyak siswa yang akan datang ke sekolah untuk belajar, bermain bersama-sama, mengenal Tuhan lebih dalam lagi dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu, ampuni dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan menyanyi lagu yang kecil soalnya. Kita akan menyanyi lagu penutup, silakan operator. Doa penutup dibawakan oleh Miss Ratih. Baik, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa kami surga, Bapa yang baik, terpujilah Tuhan dari kekal sampai selama-lamanya, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ya Tuhan, kami di sini mengucap syukur kepadamu atas penyertaan, atas kesehatan, atas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami, sehingga kami di sini boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk mengikuti renungan pagi ya Tuhan. Bapa kami surga, kami juga telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu, biarlah firman yang telah kami dengarkan ini boleh dapat menjadi bagian berkat di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kami masing-masing semua yang mengikuti Zoom di sini ya Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan biarlah kami boleh
selalu mendapat perlindungan saat kami menjalankan hari-hari kami ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, bila doa kami yang jauh tidak sempurna ini, hanya kami serahkan dalam tangan-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Acara kita sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Pendeta Samuel. Baik, selamat hari Sabat untuk kita semuanya. Puji Tuhan, hari Sabat ini kita sudah mengikuti doa pagi bersama yang dilayani oleh adik-adik kita dari Pendidikan Advent Yogyakarta. Begitu juga guru-guru kita yang ada di Pendidikan Advent Yogyakarta. Terima kasih untuk acara yang begitu indah yang sudah dibuat. Walaupun adik-adik kita ini masih di tingkat TK ya, tetapi mereka bisa menampilkan yang terbaik, baik melalui lagu-lagu pujian, begitu juga pemimpin acara, dan juga guru-guru yang sudah membawakan doa, dan khususnya firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Miss Rona, dan juga kuis yang sudah dibawakan. Terima kasih banyak untuk Pendidikan Advent Yogyakarta yang sudah mengambil bahagian. Untuk kita semuanya, Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak, dalam waktu dekat kita akan memasuki liburan untuk kenaikan kelas. Untuk itu biarlah anak-anak boleh menggunakan waktunya dengan baik untuk selama masa liburan. Ya, gunakanlah waktu dengan baik selama masa liburan, dan kita juga bersyukur oleh karena anak-anak kita ada yang ditamatkan dari TK, SD, SMP maupun SMA, dan dalam minggu depan ini ada Pendidikan Advent Cilacap yang akan menamatkan, kemudian sesudah itu Solo, kemudian Maranatha, dan berikutnya adalah dari Pendidikan Advent Yogyakarta. Ya, untuk itu biarlah anak-anak boleh memilih sekolah yang tepat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga dengan demikian itu akan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan anak-anak. Baik, pengumuman untuk bulan depan, bulan Juli, oleh karena minggu kedua kemungkinan masih libur sekolah. Untuk itu, untuk doa pagi bersama kita akan adakan di minggu ketiga atau di sabat di sabat ketiga ya, sabat ketiga di bulan Juli. Dan yang akan mengambil bahagian adalah dari Pendidikan Advent Maranatha di Klaten. Untuk itu, dari Pendidikan Advent Maranatha mohon boleh mempersiapkan diri agar boleh mengambil bahagian di bulan yang datang. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, pada hari Sabat ini, kita akan sama-sama mengambil gambar dulu. Untuk itu kita boleh membuka kamera kita masing-masing. Saya akan screenshot dari sini. Baik, adik-adik, Bapak Ibu Guru yang belum buka kamera, boleh open kameranya supaya kita boleh mengambil gambar bersama untuk dokumentasikan. Silahkan, hitung 1 sampai 3 ya. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ini ada layar yang kedua. 1, 2, 3. Oke, saya ulangi lagi dari halaman pertama ya. 1, 2, 3. Sekali lagi untuk halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, selamat hari Sabat untuk kita semuanya. Selamat beribadah. Kiranya Tuhan Selamat Sabat. Selamat Sabat. Selamat hari Sabat. Selamat Sabat. Sabat. Selamat Sabat. Sabat. Hilang tanganmu. Ya udah, sana cuci tangan. Selesai. Ya. Oke, kita akan tutup Zoom meeting-nya ya. Saya hitung 3 mundur, 3, 2, 1. Terima kasih semuanya. Terima kasih Miss Rona dan adik-adik semuanya. Tuhan memberkati.